Semuanya menjadi sunyi. Merah terpancar keluar dari Tangsan, udara telah benar-benar berubah menjadi kristal merah samar, berkilau dengan 10.000 sinar cahaya dari sinar matahari yang memercik melalui pepohonan. Tidak jauh dari sana, siluet besar perlahan muncul dengan sendirinya, matanya yang dingin masih dipenuhi dengan ketakutan yang intens. Bukankah itu Pit Spider Emperor? Tangsan menikam trisula ke tanah, menggunakan tangannya untuk menutupi mata Xiao Wu saat sinar merah melintas di matanya, merusak. Suara retakan yang renyah langsung membawa musik kepikiran, bergema di hutan sunset yang lebat seperti botol perak yang pecah. Ketika cermin pecah, gambar di cermin secara alami juga akan pecah. 7 ahli Spirit Hall, termasuk 3 Spirit Sage, langsung berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar di udara. Mereka benar-benar tidak lemah, tetapi mereka menghadapi Thousand Hands Douluo Tangsan. Ketika kekuatan tingkat judul Douluo menggunakan kemampuan roh 100.000 tahun, bahkan judul Douluo yang sama mungkin tidak akan keluar tanpa cedera. Apalagi ketika ada kesenjangan besar dalam kekuatan roh. Menghapus pasukan Master Roh Kekaisaran Roh yang begitu kuat bukanlah kesulitan bagi Tangsan. Setelah latihan di Pulau Saagot, Tangsan saat ini benar-benar berubah, menjadi bagian dari kekuatan puncak di benua Douluo. Pit Spider Emperor tidak berubah menjadi debu. Tentu saja itu tidak berarti kekuatannya cukup untuk menjawab kemampuan roh ke 800.000 tahun Tangsan, melainkan karena itu masih tidak bisa dibiarkan hancur. Kalau tidak, bagaimana Tangsan bisa menyerap cincin rohnya? Meski begitu, tubuh Pit Demon Spider yang berusia lebih dari 50.000 tahun ini telah berubah menjadi gumpalan daging yang patah di tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Yang mengecewakan bagi Tangsan adalah meskipun Kaisar Laba-Laba Pit ini telah mati dalam ketakutan yang luar biasa, ia tidak meninggalkan tulang roh apapun. Ini menunjukkan betapa sulitnya menghasilkan tulang roh. Tunggu aku, Xiao Wu. Tangsan duduk bersila. Kekuatan mental tingkat tanpa batasnya tentu saja tidak membutuhkan usaha apapun. Menarik dengan lembut dengan aura roh, lingkaran hitam terbang keluar dari mayat Pit Spider Emperor yang rusak, menyelimuti Tangsan. Bread Saagot Trident di dahinya menjadi cerah. Tangsan tidak mau mengambil risiko. Karena cincin roh ini akan menggantikan posisi cincin roh keempatnya, meskipun Saagot Douluo Bosaisi mengatakan dengan pasti tidak akan ada masalah, itu adalah pertama kalinya Tangsan mengalami ini, jadi dia secara alami dengan hati-hati melepaskan cahaya Dewa Laut. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada saat yang sama, domain perak birunya juga mulai menyebar bersama dengan kekuatan mentalnya. Efek alam tanpa batas dimulai. Saat ini, apakah binatang roh atau manusia, jika mereka datang dalam jarak 1 kilometer dari Tangsan, mereka akan segera memasuki sesuatu seperti labirin, tidak dapat menghubunginya apapun yang terjadi. Seluruh penyerapan cincin roh jauh lebih cepat dari yang diharapkan Tangsan, dan tidak ada kesalahan dalam penanganannya juga. Dengan bantuan cahaya Saagot, tubuhnya seperti ikan paus yang mengisap air, menghirup cincin roh Kaisar Laba-Laba Pit itu ke dalam tubuhnya, dan kekaguman cahaya Dewa Laut membuat cincin roh yang awalnya berjuang itu menjadi sangat jinak. Tangsan sekarang tidak memiliki masalah dengan menyerap cincin roh 100.000 tahun, dan juga mendapat dukungan dari kekuatan roh peringkat 91. Seluruh proses penyerapan hanya membutuhkan waktu setengah batang dupa, sebelum cincin roh hitam pekat muncul di sekelilingnya, memulihkan Kaisar Perak Biru menjadi 5 cincin roh. Saat Tangsan menyelesaikan proses penyerapan, dalam hati dia agak bingung. Karena dia jelas merasa bahwa atribut fisiknya telah meningkat sedikit lagi. Tapi, ketika dia sebelumnya menanggalkan cincin rohnya sendiri untuk membantu Xiao Wu bangkit sebelumnya, dia tidak merasakan atribut fisiknya melemah. Mungkinkah dia juga memiliki penguatan kedua? Meskipun efek 5 cincin roh yang hilang hanya merupakan bagian yang sangat kecil, penguatan baru seperti itu masih terlalu mengejutkan. Hanya saja, dengan kecerdasan Tangsan, dia tidak perlu memikirkannya terlalu lama untuk menemukan penyebabnya. Dengan segala alasan, ketika dia menuangkan cincin roh ke Xiao Wu telah merusak vitalitasnya. Dan tidak hanya atribut yang meningkat dari cincin roh telah menghilang, mereka juga harus jauh berkurang dari cedera. Tapi, Tangsan memiliki tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru yang diberkati surga, dan meskipun dia terluka parah, kemampuan pemulihan yang kuat api liar membakar tanpa akhir, angin musim semi menghirup kehidupan baru tidak hanya memulihkan tubuhnya dari waktu ke waktu, itu sebenarnya juga mengembalikannya ke kondisi puncak sebelumnya. Efek samping negatif dari kehilangan cincin roh dengan demikian dilawan. Kemampuan tubuh abadi Bibi Dong benar-benar kuat, tetapi itu mendekati subjek dari sudut tidak pernah mati, sementara tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tangsan menggunakan perbaikan. Meskipun tidak bisa menjaga Tangsan dari kematian, tidak peduli seberapa serius cederanya, itu bisa mengobatinya selama dia masih menarik napas dan tulang kakinya tidak hilang.
Mungkin levelnya mungkin lebih rendah dari tubuh abadi Bibi Dong. Tetapi setelah Tang San dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan tulang roh ini setelah mencapai level Judul Douluo, dan menerapkan efeknya pada orang lain, efek tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru bahkan dapat melampaui kekuatan Bibi Dong. Kemampuan roh ke-9 Dead Spider Emperor. Ada apa? Apakah ada konflik? Xiao Wu bertanya sedikit tidak sabar. Dia mungkin lebih peduli tentang pemulihan cincin roh Tang San daripada dia. Tang San telah menunjukkan bakat luar biasa sejak dia pertama kali melangkah ke dunia Master Roh, kebanggaan satu generasi, dan Xiao Wu benar-benar tidak ingin kekasihnya kehilangan kemampuan cincin rohnya untuk menyelamatkannya. Terutama setelah melihat penampilan heroik Tang Hao bahkan setelah masa jayanya, perasaan semacam ini semakin kuat. Tang San tersenyum dan menarik tubuh lembut Xiao Wu ke pelukannya. Jangan khawatir, semuanya biasa saja. Sepertinya saya tidak kehilangan apapun ketika membangkitkan Anda. Sebaliknya ada hadiah. Mengambil semua cincin roh lagi akan meningkatkan kekuatanku lebih jauh. Setelah semua cincin rohku pulih, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika kita bertemu Bibi Dong lagi. Xiao Wu berkata, kalau begitu ayo cepat dan cari cincin roh yang cocok denganmu. Tang San mengangguk, itu mudah. Saya pikir saya bisa mengembalikan cincin roh Kaisar Perak Biru paling lama 3 hari. Setelah mencapai kekuatan tingkat Judul Douluo, saya benar-benar mengerti betapa besar keuntungan roh kembar. Tidak mudah bagi Judul Douluo untuk berburu binatang roh ratusan ribu tahun. Bagaimanapun juga, mereka terlalu sedikit. Tapi membunuh binatang roh kualitas pertama masih terlalu sederhana. Bahkan jika Judul Douluo biasa dapat membunuh satu, itu tidak berguna bagi mereka. Cincin roh mereka terisi. Tapi aku berbeda. Saat ini saya masih kekurangan lebih dari 10 cincin roh. Jika saya bisa membunuh binatang roh pada tingkat yang sama dengan Kaisar Laba-Laba Pit, saya akan jauh lebih kuat dari Judul Douluo biasa. Yang lebih penting lagi, jauh lebih mudah bagi saya untuk menemukan binatang roh yang saya butuhkan di hutan daripada Master Roh biasa. Blue Silver Domain dapat dengan mudah menemukannya untuk saya. Baik menghemat waktu, dan menemukan yang terbaik. Memang, jika dalam keadaan biasa, menemukan beberapa cincin roh dari jenis binatang roh tingkat tinggi yang sama mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Tetapi domain perak biru memiliki mata di mana-mana di hutan matahari terbenam ini, membuat proses ini jauh lebih mudah. Selama 3 hari berikutnya, Tang San mengandalkan Blue Silver Domain dan kekuatan mentalnya yang tak terbatas, dan tentu saja menemukan 4 cincin roh lainnya yang dia butuhkan di antara binatang roh yang melimpah di hutan matahari terbenam, membentuk 9 cincin roh biru. Kaisar Perak, dan seluruh prosesnya benar-benar mulus. Pada saat yang sama, dia juga membantu Xiao Wu menemukan cincin roh yang cocok untuknya. Meskipun tidak banyak binatang roh dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun, mereka benar-benar tidak langka seperti binatang roh 100.000 tahun. Hanya, setelah penjarahan Tang San kali ini, hampir setengah dari 50.000 tahun atau lebih tinggi makhluk roh di hutan matahari terbenam dimusnahkan. Selain memulihkan 9 cincin Kaisar Perak Biru, Clear Sky Hammer miliknya juga menyerap 2 cincin roh. Semua cincin roh berumur 50.000 tahun atau lebih tinggi. Alasan mengapa dia tidak menambahkan cincin roh lagi ke Clear Sky Hammer sebenarnya bukan karena tidak ada lagi makhluk roh berusia 50.000 tahun di Sunset Forest, melainkan karena tidak ada yang cocok dengan Clear Sky Hammer. Clear Sky Hammer adalah roh alat tipe serangan kekuatan terkuat, dan juga roh kedua Tang San. Berbeda dari memulihkan cincin roh Kaisar Perak Biru, Tang San sangat pilih-pilih tentang setiap cincin yang dia tambahkan. Memegang sikap lebih memilih pergi tanpa daripada dengan pilihan di bawah standar, dia benar-benar tidak akan bertindak kecuali itu sangat cocok. Hanya saja, meski begitu, setelah 2 roh besar Tang San memiliki 12 cincin roh, tubuhnya juga berubah sekali lagi. Dengan bantuan cahaya seagot, atribut yang diperkuat secara alami tidak akan menjadi ancaman bagi tubuhnya. Cahaya keemasan di kulitnya semakin jelas, di malam hari bahkan akan membuat Tang San bersinar dengan sendirinya. Tang San menemukan melalui pemeriksaan internal bahwa tulangnya mulai menunjukkan warna emas samar. Dia samar-samar merasa bahwa, apakah itu kulit atau tulangnya yang berubah menjadi emas, itu sangat mirip dengan tubuh emas tak terkalahkan yang dia miliki dengan tulang roh Xiao Wu. Grandmaster pernah mengatakan kepadanya bahwa tubuh emas tak terkalahkan juga memiliki batas, hanya saja tidak ada yang pernah menembus batas ini saat menghadapi Tang San. Menurut penelitian Tang San, batas ini mungkin merupakan perbedaan antara peringkat 99 dan peringkat 100. Jika itu peringkat 100, maka bagian tak terkalahkan, tubuh emas tak terkalahkan mungkin tidak berguna. Tetapi perubahan pada tubuhnya ini tidak diragukan lagi mengejutkan Tang San. Samar-samar dia merasa bahwa jika kulit, tulang, otot,
dan darahnya berubah menjadi warna emas yang sama dengan tubuh emas tak terkalahkan, maka tubuhnya benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan. Serangan di bawah level dewa sama sekali tidak efektif. Pada saat yang sama, ketika jumlah cincin rohnya bertambah, kecepatan penyerapan cincin rohnya juga tumbuh lebih cepat. Ketika dia menyerap cincin rohnya yang ke-12, dia menyelesaikannya hanya dalam beberapa napas. Meskipun dia tidak pernah menemukan keberadaan 100.000 tahun di hutan matahari terbenam, Tang San masih puas. Ketika cincin rohnya saat ini menyala, dia mungkin membuat orang takut. Susunan cincin roh Kaisar Perak Biru adalah sebagai berikut. Hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. Efek cincin roh dari roh pertama ini bahkan melampaui efek kedua Bibi Dong. Tang San masih tidak berpikir dia bisa mengalahkan Bibi Dong, tetapi memblokir sebentar seharusnya tidak menjadi masalah. Setidaknya kekuatannya saat ini tidak boleh kurang dari peringkat 97 pedang Do Luo Chen Xin. Tentu saja, ini termasuk seagot trident. Lagi pula, mulai dari peringkat 95, kultivasi akan berlipat ganda dengan setiap peringkat. Hari itu dia menghadapi Bibi Dong dan melarikan diri dengan utuh. Keberuntungan dan kemampuan khusus Tang San serta efek domain dari dua binatang besar semuanya memainkan peran utama. Hanya saja, Tang San masih sangat merasakan kesulitan untuk meningkatkan kekuatan rohnya setelah mencapai peringkat 90. Dia telah menyerap 70.000 tahun cincin roh berturut-turut, tetapi kekuatan rohnya hanya naik kurang dari 2 peringkat. Saat ini kekuatan rohnya berada di peringkat 92, mendekati peringkat 93. Rasanya seolah-olah, jika dia tidak menyerap cincin roh 100.000 tahun, bahkan jika dia mengisi cincin roh Clear Sky Hammer, itu akan cukup bagus jika kekuatan rohnya bisa mencapai peringkat 94. Tidak heran judul Do Luo sering membutuhkan waktu 10 tahun untuk naik satu peringkat. Yang paling menyenangkan Tang San selama 3 hari ini, adalah panen tulang roh. Tingkat di mana 50.000 tahun binatang roh menghasilkan tulang roh tidak rendah, dan termasuk binatang roh untuk cincin roh Xiao Wu, semuanya 50.000 tahun binatang roh menghasilkan 2 tulang roh. Salah satunya bahkan tulang roh tengkorak yang sangat cocok untuk Xiao Wu. Tang San segera membuatnya menyerapnya. Dan setelah Xiao Wu menyerap cincin roh dan tulang roh, tingkat kekuatan rohnya yang sebenarnya juga terungkap, mencapai peringkat 76. Ketika dia belum menerima hadiah dari percobaan tingkat pertama, kekuatan rohnya naik ke tingkat seperti itu sama sekali tidak kalah dengan 7 iblis Rek. Xiao Wu saat ini juga akhirnya naik ke level Spirit Sage. Tulang roh yang dia serap disebut tengkorak pesona yang memadatkan pikiran. Dia mendapatkannya dari kultivasi 60.000 tahun, rubah pesona bermata 3 yang menghasilkan cincin roh ketujuhnya. Setelah mendapatkan tulang roh ini, kemampuan roh kedua Xiao Wu, mantra, diperkuat secara eksponensial. Tang San pernah mencoba serangan pesona Xiao Wu dengan kekuatan mentalnya tertahan di dalam. Dia segera menilai bahwa efek pesona Xiao Wu sudah cukup untuk mempengaruhi semua tingkat Master Roh termasuk judul Do Luo. Hanya efeknya akan berbeda dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Selain itu, tulang roh ini tidak hanya mengembangkan kemampuan roh kedua Xiao Wu, tetapi juga memberinya kemampuan praktis. Menambahkan kemampuan teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkan, kemampuannya di medan perang bahkan melampaui 7 iblis Rek lainnya, kedua setelah Tang San. Adapun tulang roh lainnya, itu tidak cocok untuk Tang San atau Xiao Wu. Ditambah yang diambil Tang San dari Ghost Do Luo, dia sekarang telah menyimpan 2 tulang roh. Dia bersiap untuk memberikan keduanya kepada teman-temannya. Salah satu dari 2 tulang roh cocok untuk Dai Mubai, dan yang lainnya bahkan lebih cocok untuk Zhu King. Meskipun tulang roh itu bagus, mereka tetap harus digunakan oleh orang-orang yang paling membutuhkannya untuk efek terbaik. Sebagai murid Grandmaster, Tang San selalu mengingat instruksi gurunya. Xiao Wu, lihat. Berdiri di hutan, Tang San tersenyum sedikit ke Xiao Wu dan menunjuk dirinya sendiri. Dia baru saja melepaskan roh Kaisar Perak Birunya, dan 9 cincin roh merah dan hitam yang bergantian itu memberi orang dampak visual yang kuat. Tepat pada saat ini, cahaya biru kabur meluap dari dalam Tang San. Segera setelah itu, pemandangan aneh muncul. 9 cincin roh yang bisa membuat lawan merasa takut tiba-tiba berubah. Mereka berubah warna. Cahaya biru mengalir, dan semua cincin rohnya tiba-tiba berubah menjadi putih. Di bawah tatapan heran Xiao Wu, mereka kembali menjadi kuning. Kemudian ungu, dan akhirnya hitam. Cahaya itu muncul lagi. 9 cincin roh tiba-tiba berkurang 1, dan kemudian yang kedua, ketiga, sampai ke 9 cincin roh itu benar-benar hilang.
Tapi saat ini Tang San telah dengan jelas melepaskan roh kaisar perak birunya. Bagaimana kamu melakukannya? Xiao Wu tampak heran pada Tang San. Dia menemukan bahwa bahkan kehadiran Tang San dengan cepat berubah seiring dengan cincin rohnya. Menarik semangat, Tang San tersenyum. Ini adalah pemahaman yang saya peroleh saat mencari di hutan besar Stardow menggunakan Blue Silver Domain. Setelah hari-hari penelitian ini, akhirnya pada dasarnya telah terbentuk. Itu tidak dihitung sebagai kemampuan domain, tetapi itu masih merupakan trik kecil yang berguna. Ini dapat menunjukkan hasil yang sangat baik dengan kontrol kekuatan mental saya. Saya menyebutnya kamuflase. Melalui perubahan di Blue Silver Domain, saya dapat menyamarkan cincin roh saya, mengubah warnanya, atau bahkan membuatnya seolah-olah saya tidak memiliki cincin roh. Itu sempurna bersama dengan menahan kehadiranku. Cincin roh saya saat ini terlalu mencolok, jauh lebih baik dengan kemampuan kamuflase ini. Kecuali jika itu adalah kekuatan di level Bibi Dong, bahkan gelar Douluo tidak akan menembusku. Xiao Wu memantul ke pelukan Tang San, kakinya yang panjang dan ramping melingkari pinggangnya, tergantung di lehernya. Kemampuan ini bagus, itu pasti bisa mencegah banyak masalah. Tang San menundukkan kepalanya dan mencium bibir Xiao Wu. Dia memerah, tetapi tidak melawan. Keduanya telah terjebak bersama seperti lem selama beberapa hari ini, mengalami angin dan hujan telah membawa hati mereka lebih dekat. Selain tidak mengambil langkah terakhir, tingkat keintiman mereka tak kalah dari pasangan suami istri. Tentu saja, langkah terakhir itu bukan karena penolakan Xiao Wu, melainkan Tang San yang berinisiatif menyimpannya untuk malam pernikahan mereka. Dia sangat mencintai Xiao Wu, dia tidak ingin kekasihnya merasa menyesal. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumur es dan api yin-yang. Xiao Wu berbalik pada saat yang sama, untuk melihat seberkas cahaya keemasan membubung ke arah langit di daerah itu. Semua rumput perak biru di tanah bergoyang lembut pada saat ini, seolah gemetar karena kegembiraan. Ibu berhasil. Tang San bersorak gembira. Tanpa membiarkan Xiao Wu turun, dia memegang pantatnya dengan tangan kirinya, meraih seagot trident dengan tangan kanan, dan membubung tinggi, terbang lurus menuju sumur es dan api yin-yang, terlepas dari apakah ini adalah hutan binatang roh atau bukan. Di udara, tekanan mentalnya yang kuat langsung menyebar, menekan binatang buas apapun di hutan matahari terbenam dari bahkan berpikir untuk melakukan apapun pada mereka. Dalam sekejap mata, mereka mencapai gunung. Dan cahaya keemasan yang naik di langit itu masih belum berhenti. Perasaan akrab yang intens memberi Tang San dorongan untuk menyerbu langsung ke cahaya keemasan itu. Cahaya itu bukanlah kekuatan cahaya terang, melainkan aura kehidupan yang luar biasa besar, terbentuk dari bintik-bintik cahaya keemasan bintang. Tepat ketika Tang San tiba di puncak gunung, sebelum dia bisa memasuki lembah, pilar emas besar itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang tersebar di udara dan melayang menuju hutan matahari terbenam. Saat bintik cahaya keemasan itu melewati Tang San, dia dengan jelas merasakan aura kehidupan yang sangat besar memenuhi tubuhnya. Dalam benaknya, suara lembut ibunya bergema, "Orang-orangku, aku berterima kasih karena tanpa pamrih mengabdikan dirimu, membiarkanku menerima kelahiran kembali. Cahaya kehidupan ini adalah hadiah saya untuk Anda, saya harap Anda akan segera berkembang." Xiao Wu tidak mendengar suara yang sama, karena dia tidak memiliki darah kaisar perak biru. Tapi dia masih tertarik dengan cahaya keemasan yang menutupi langit dan bumi, dan terpesona. Begitu Xiao Wu kembali ke dirinya sendiri, Tang San memegang pinggangnya dengan satu tangan, dan keduanya jatuh dari langit seperti burung raksasa. Di udara, mereka sudah bisa melihat wanita menawan yang lahir di sisi sumur yin yang es dan api. Tubuhnya benar-benar diselimuti cahaya kehidupan yang lembut, mengenakan gaun biru keemasan, temperamennya yang mulia dan elegan memicu wajahnya yang tidak duniawi, matanya yang biru tanpa cacat seperti kristal. Pita emas diatur di seluruh gaunnya, dan aroma lembut yang samar menggantung di udara. Dia tampak berusia 30-an, matanya yang indah menatap tajam pada sosok yang sudah tak bernyawa di depannya. Kecantikannya sangat kontras dengan pria bersenjata dan berkaki satu itu. Tapi, ekspresinya ketika dia menatapnya dipenuhi dengan kelembutan. "Ah, Yin." Tang Hao memanggil namanya hampir dengan getir. Perasaan malu membuatnya menundukkan kepalanya, tidak berani melihat penampilan cantik itu. Tetapi pada saat ini, tangan ramping yang lembut mengulurkan tangan ke wajahnya yang kurus, mengangkat kepalanya lagi. Aroma yang akrab, aroma yang diingat dari beberapa dekade yang lalu langsung memenuhi hati Tang Hao. "Hao, kamu selalu menjadi Haoku. Tahun-tahun ini, bahkan jika aku kehilangan hidupku untuk sementara waktu untuk menyelamatkanmu,
Aku tahu nasibmu bahkan lebih pahit daripada milikku. Kita akhirnya bisa bersama. Kali ini aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Tidak peduli bagaimana Anda berubah, Anda selalu menjadi laki-laki saya. Aku mencintaimu selamanya. Suara Ahin bergetar, membawa isak tangis tertahan, air mata mengalir di wajahnya seperti untaian mutiara yang putus. Tang Hao akhirnya menghadapi Ahin lagi, memperhatikan wajahnya yang cantik lebih dekat. Menahan 25 tahun perasaan di dalam hatinya agar tidak pecah seperti banjir bandang, dia tiba-tiba melingkari istrinya dengan satu tangan, menariknya erat-erat, menangis dengan keras. Di dunia Master Roh, Clear Sky Douluo selalu menjadi manusia besi yang ganas, dikenal luas karena serangannya yang tak tertandingi. Tapi sekarang penampilannya yang menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Semua perasaan telah tertahan di hatinya selama 25 tahun. Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk Tang San, dan Tang San segera tercerahkan oleh dua raja hutan bahwa ada kesempatan untuk membangkitkannya. Tetapi ketika Ahin mengorbankan dirinya, yang dia tinggalkan untuk Tang Hao hanyalah benih kaisar perak biru, dan mereka anak yang baru lahir. Itu merupakan pukulan berat bagi Tang Hao. Istri tercintanya, ibu dari putra mereka, akhirnya berdiri di hadapannya. Perasaan lembut yang sudah lama melilit erat di hatinya, dengan keras terkuras. Menonton adegan ini, Xiao Wu juga tidak bisa menahan tangis bersembunyi di pelukan Tang San. Tang San juga menangis, tapi dia menangis sambil tersenyum. Seluruh keluarga akhirnya bersatu kembali. Untuk saat ini, dia sudah menunggu jauh, terlalu lama. Dia akhirnya memiliki keluarga dengan kedua orang tuanya, serta istrinya yang lembut dan cantik. Dia sekarang merasa seperti tidak ada lagi yang harus diperjuangkan. Bahkan kursi Dewa Seagot tidak cukup untuk menariknya. Tang San menarik Xiao Wu mendekat, berjalan dengan tenang. Orang tuanya pasti memiliki banyak hal untuk dibicarakan, lebih baik bagi mereka untuk mengenal dengan baik. Sebagai seorang anak, dia tentu saja harus memberi mereka ruang. Kelembutan dan kebahagiaan yang belum pernah dia miliki membuat Tang San semakin bersemangat. Malam ini, Tang San memeluk Xiao Wu erat-erat saat mereka tidur. Dia tidak berkultivasi, begitu banyak sehingga dia bahkan tidak memikirkan pertanyaan kultivasi atau hal lainnya. Dalam pikirannya, hatinya, hanya kehangatan yang padat. Dini hari. Embun basah, suara serangga dan burung. Tang San terbangun dari tidur nyenyaknya, Xiao Wu masih tertidur lelap dalam pelukan hangatnya, kedua lengan masih melingkari lehernya, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Melihat penampilannya yang imut, Tang San mau tidak mau menggigit ujung hidungnya yang mungil. Hidung Xiao Wu berkedut, dan dia membuka mata kabur karena tidur. Matanya yang besar berkedip, bulu matanya yang panjang menari-nari. Melihat Tang San mengawasinya begitu dekat, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tenggelam kembali ke pelukan Tang San. "Ge, untuk apa kau menatapku seperti itu?" Tang San berbisik, "Xiao Wu, aku khawatir aku mungkin tidak cukup melihatmu seumur hidup. Apa yang harus saya lakukan?" Xiao Wu bergumam, "Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencari 2 masa kehidupan, 3 masa kehidupan, selamanya. Selama kamu tidak berpaling, aku akan menjadi istrimu selamanya." Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menjawab Xiao Wu dengan ciuman dalam yang hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Ketika Tang San dan Xiao Wu kembali ke lembah, mereka menemukan Tang Hao dan Ahin duduk di dekat sumur es dan api Inyang. Ahin bersandar di lengan Tang Hao, tatapannya yang kabur menyaksikan 2 kabut berwarna naik dari sumur es dan api Inyang. Tang Hao yang mereka lihat sekarang seperti orang yang berbeda. Rambutnya yang awalnya agak beruban sekarang benar-benar berubah menjadi hitam pekat, lebih dari setengah garis di wajahnya hilang. Matanya yang jernih melihat sekeliling dengan cerah, kadang-kadang bahkan membuat orang merasa berdebar-debar. Dia tampak 10 tahun lebih muda. Sejak kecil, ini adalah pertama kalinya Tang San melihat ayahnya berseri-seri seperti ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Ayah, ibu." Tang Hao dan Ahin menoleh untuk melihat mereka pada saat yang bersamaan. Wajah Tang Hao menunjukkan senyum tipis, tetapi Ahin dengan tajam berdiri, merentangkan tangannya ke putranya yang tinggi dan gembira. Suaranya bergetar, san kecil, cepat datang, biarkan ibu memperhatikanmu dengan baik." "Mama," Tang San berteriak karena kegembiraan, melepaskan tangan Xiao Wu dan menikam seagot trident ke tanah. Dia tiba-tiba berlari ke depan, jatuh berlutut di depan ibunya. Ahin memegang erat bahu lebar Tang San. Putranya sangat tinggi, setinggi dadanya bahkan saat berlutut. Ini adalah pertama kalinya ibu dan anak itu berpelukan sejak dia lahir. Pelukan ibunya terasa hangat dan lembut.
Kehadiran keibuan itu membuat segala sesuatu di dunia ini tampak tidak penting. Ibu dan anak saling berpelukan seperti ini, menangis. Mata Tang Hao dipenuhi dengan emosi. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia tiba-tiba merasa bahwa surga tidak ramah padanya. Bahkan setelah begitu banyak rasa sakit, pada akhirnya keluarganya masih bisa bersama lagi. Saat ini, dia seperti Tang San kemarin, semuanya tampak pudar. Sambil merentangkan tangannya, dia memeluk istri dan putranya. Xiao Wu berdiri di dekatnya. Menyaksikan pelukan keluarga Tang San, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. Saat ini dia merindukan ibunya yang sudah meninggal, dan merindukan Daming dan Erming. Tepat pada saat ini, sebuah pita emas melingkari pinggangnya, dan saat berikutnya dia ditarik ke dalam pelukan keibuan yang hangat itu. Anakku, jangan sedih. Mulai sekarang aku ibumu. Anda tidak akan pernah sendirian. Anda memiliki san kecil, dan saya dan ayahmu. Kami semua adalah keluargamu. Ah Yin dengan lembut membelai kepala Xiao Wu, berbicara dengan lembut. Meskipun suaranya sedikit tersendat karena menangis, di telinga Xiao Wu ini terdengar seperti suara yang paling menyentuh di dunia. Meskipun Erlong mengenalinya sebagai putri angkatnya, temperamen berapi-api Erlong sangat berbeda dari ibu Xiao Wu. Tapi Ah Yin sekarang memberinya ilusi seolah-olah ibunya benar-benar telah dilahirkan kembali. Sama lembut dan baik hati membungkus tubuhnya, dan juga membungkus hatinya. Saat ini ketidakberdayaan kesepiannya menguap sepenuhnya. Mama, merangkul dengan air mata kebahagiaan, hati setiap orang menyimpan perasaan yang berbeda. Orang yang merasakannya paling dalam adalah Tang Hao. Setelah setengah batang dupa waktu, dia menarik Tang San. Baiklah, hari ini adalah hari bahagia reuni keluargamu, kita semua tidak bisa menangis. Ah Yin mengangguk, menyeka air mata dari wajah Tang San dan Xiao Wu. Ayahmu benar. Hari ini adalah hari yang bahagia, kami harus bersemangat. Tang San sekarang sudah kembali ke akal sehatnya, dan bertanya pada Ah Yin, Bu, bagaimana pemulihanmu? Inilah yang paling membuatnya khawatir. Bagaimanapun, ibunya telah berkultivasi hingga 100.000 tahun 2 kali, dan juga mendapat dukungan dari banyak kekuatan luar, dia khawatir akan ada masalah dengan kebangkitan ibunya. Ah Yin berkata, bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Saya tidak hanya memulihkan bentuk manusia saya juga telah memulihkan tingkat kultivasi saya sejak saat itu. Rasanya tubuhku seperti yang aku ingat. Kekuatan roh saya baru saja melewati peringkat 70. Hanya saja, masih ada perbedaan tertentu. Mungkin karena pengaruh domain perak biru Anda membangkitkan darah kaisar perak biru dalam diri saya. Meskipun kekuatan roh saya saat ini hanya pada tingkat sage roh, kekuatan mental saya, dan terutama afinitas rumput perak biru saya hampir sama. Seperti ketika saya adalah binatang roh 100.000 tahun. Tapi tidak peduli apa, itu semua adalah hal yang baik. Dengan kamu dan ayahmu di sini, 70 peringkat kekuatanku sudah cukup. Tang San berpikir pada dirinya sendiri bahwa beruntung ibunya tidak harus memulai bentuk manusianya dari awal. Jika tidak, jika dia sekarang memiliki penampilan seorang gadis kecil, apalagi apakah ayahnya dapat menerimanya, bahkan dia akan merasakannya. Cukup aneh. Ah Yin berkata, aku sudah benar-benar terlahir kembali. Little Sun, ayo pergi ke Clear Sky School. Tang San Uf tentu mengerti mengapa ibunya tidak sabar, dan segera mengangguk setuju. Sebaliknya Tang Hao yang menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru. Lebih penting bagi keluarga kita untuk bersama. Ah Yin, Anda baru saja dilahirkan kembali, konsolidasikan kultivasi Anda terlebih dahulu. Kalau tidak, saya akan khawatir. Ah Yin tanpa daya berkata, bukankah aku sudah sangat baik sekarang? Jangan khawatir, saya pasti akan memperlakukan diri saya dengan baik. Untuk saya sendiri, dan untuk Anda serta putra dan menantu kami. Di bawah kegigihan Tang Hao yang keras kepala, keempatnya hidup seperti keluarga bahagia di lembah sumur es dan api yang selama 3 hari. Setiap hari, Ah Yin dan Xiao Wu bertugas memasak, sementara Tang San dan Tang Hao bertukar pemahaman tentang kultivasi. Ketika Tang Hao mendengar bahwa Tang Xiao telah memberikan kepada Tang San langit cerah 9 absolut, membiarkannya menggunakannya, dan dia memberikan petunjuk dari samping. Dengan istrinya yang dibangkitkan, hati Tang Hao yang tenang juga telah kembali ke kehidupan baru. Sepertinya dia semakin muda setiap hari. Dia benar-benar orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan saat dia baru saja memotong anggota tubuhnya. Tentu saja, Tang Hao tidak memiliki ketegasan yang dia lakukan ketika Tang San masih kecil. Melihat putranya telah dewasa, matanya dipenuhi dengan senyuman.
3 hari berlalu tanpa masalah dengan tubuh Ah Hin. Dengan desakan Tang Hao oleh istrinya, keluarga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Sunset Forest untuk pergi ke Clear Sky School. Hutan matahari terbenam berbatasan dengan kota surga Dou, tidak jauh dari sekolah langit cerah. Untuk membantu ayahnya dengan cepat meregenerasi lengan dan kakinya, Tang San tidak berbalik bahkan ketika mereka melewati kota surga Dou. Keluarga berempat langsung pergi ke Clear Sky School. Tang San awalnya juga ingin pergi ke sekte, 3 persyaratan yang diajukan oleh 5 tetua sudah selesai. Pada saat yang sama, orang yang menempa senjata tersembunyi tipe mekanis terkuat dari sekte Tang, Lou Gao, masih ada di sana.